Halo guys, kembali lagi bersama saya Siddhartha Chandra di channel Pelangi Furnihome. Hari ini kita bertemu lagi, kita ingin sharing-sharing perihal busa. Nah, hari ini kita ingin sharing soal kasur busa nih. Mengapa kita sharing soal kasur busa? Karena kan ada banyak ya yang tanya, kita beli busa, kita beli kasur busa, tetapi kok cepet gembos ya? Kita beli kasur busa bingung nih, pilihannya banyak sekali, mana yang berkualitas. Lalu kita mau beli kasur busa nih, tetapi bingung mana yang paling cocok dengan kebutuhan kita. Nah, ada juga yang masih bingung cara ngerawat kasur busa supaya lebih awet. Hari ini kita akan bahas semuanya satu persatu. Apa sih itu busa? Ada berapa jenis busa? Kasur busa itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu kasur busa, yang satunya busa rebonded. Nah, bedanya apa nih kasur busa dengan busa rebonded? Kalau kasur busa memang dibuat utuh busa seperti ini. Kalau rebonded adalah sisa dari banyak kasur busa dikumpulkan menjadi satu, lalu dipres, diberi dengan obat, akhirnya jadi deh busa yang seperti lapis-lapis ini. Lalu kasur busa sendiri ada dua, kasur busa yang continuous, ada kasur busa yang masih manual. Nah, sekarang bedanya apa ya kasur busa continuous dengan yang manual? Hanya berbeda di cara membuatnya. Kalau continuous berarti menggunakan alat bagaikan alat cetak. Jadi sekali bikin banyak nih, jebret, banyak sekali isinya. Sekali buat banyak kuantitinya. Kalau yang manual bisa diumpamakan seperti printer. Jadi bikinnya masih lebih dalam jumlah kecil sedikit-sedikit. Nah, perbedaannya apa? Biasanya lebih ke kepadatan yang kasur busa continuous akan rata di seluruh bagian. Kalau kepadatan busa yang manual bisa terjadi tidak rata. Tetapi kalau yang membuatnya bagus, tentu tetap masih bisa rata kok. Tetapi orang kan ya lain-lain, kadang bisa rata, kadang bisa enggak. Lanjut. Nah, sekarang untuk grade-nya busa biasanya dibedakan berdasarkan density. Apakah itu density? Density itu adalah tingkat kepadatan. Jadi kalau density-nya rendah, busanya tidak padat atau lebih empuk. Kalau density-nya tinggi, berarti busanya lebih padat atau lebih kenyal. Untuk di busa rebonded juga ada, tetapi menggunakan R. Ada R50, R60, R70. Itu juga bisa dibilang seperti density, tetapi hitungannya berbeda. Kita masuk poin selanjutnya. Ini ada busa biasa, ada busa rebonded. Tentu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sekarang pertama kita akan kupas lagi apa sih kelebihannya busa biasa. Biasanya lebih murah karena banyak busa biasa yang dijual dengan density yang biasa aja, bisa dibilang lebih rendah daripada rebonded. Karena density-nya lebih rendah berarti dia lebih ringan. Istri kalau misalnya tata-tata bisa angkat-angkat dengan mudah. Yang ketiga, lebih lentur. Busa lebih lentur, bisa ditekuk-tekuk lebih lentur. Dengan kelenturan ini membuat busanya cenderung lebih awet dibandingkan rebonded dalam hal mudah putus atau tidak, mudah lepas-lepas atau tidak busanya. Jadi bahasa Jawanya lebih kuat daripada rebonded, tidak gampang merepel. Lalu selanjutnya, apa keunggulannya busa rebonded?
Karena ini jumlah busa yang dipres menjadi padat, otomatis density-nya lebih tinggi. Kalau density-nya lebih tinggi, otomatis jumlah busanya karena lebih banyak jadi lebih keras, jadi lebih kenyal, lebih padat, lebih sulit untuk blegong. Atau bahasa Indonesianya apa ya bahasa Indonesia yang blegong ya? Oh iya, gembos. Jadi ini lebih sulit untuk gembos. Lalu apa ya keunggulannya lagi ya? Tung 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 tung. Lalu kita akan cari tahu apa sih kekurangannya busa ini? Kalau busa biasa dibandingkan dengan busa rebonded, kekurangannya apa? Hal yang paling banyak adalah adanya busa yang dicampur dengan kalsium, sehingga membuat busa ini menjadi mudah sekali untuk gembos, tidak kembali ke tinggi sebelumnya. Kecenderungan busa itu setelah dipakai cukup lama setahun, 2 tahun, 3 tahun, memiliki kecenderungan untuk menjadi lembek, tidak kencang seperti pertama kali dibeli. Tetapi busa yang bagus tidak akan sampai gembos habis kok, pasti masih ada kekuatannya. Oke, lalu setelah kita tahu kelemahannya busa yang biasa, apa sih kelemahannya busa yang rebonded? Busa rebonded kelemahannya lebih mahal, cenderung lebih mahal daripada busa biasa, karena yaitu tadi lebih padat. Yang kedua, ini perawatannya harus lebih baik daripada busa biasa, karena namanya yang dipadatkan ini tentu saja tidak boleh sering-sering, tidak boleh kena air, tidak boleh dijemur. Jadi perawatannya harus lebih ekstra hati-hati. Oke, jadi sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang nomor 1 yang banyak ditanyakan adalah, mengapa saya beli busa cepat gembos? Untuk beli busa yang tidak cepat gembos, pilihlah busa yang memiliki density yang tinggi atau busa yang padat. Nah, itu nanti akan muncul ke pertanyaan selanjutnya, kita gabung saja langsung. Yang kedua, ketika di toko, gimana cara memilihnya busa? Nah, untuk kita bisa dapat busa yang tidak cepat gembos dan baik, cara pilihnya mudah. Pertama, dengarkan dulu. Mas mengkhianati aku. Dengarkan dulu. Mas jahat. Mas tega sama aku. Pertama, dengarkan dulu. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Dengarkan dulu. Aku jijik sama Mas. Aku jijik, aku benci. Untuk mengetes mudah sekali, 2 tips saja. Dengarkan, lalu coba dipukul-pukul atau ditekan-tekan. Dengan begitu Anda sudah pasti kalau dua-duanya sudah baik, busa yang Anda pilih itu pasti busanya bagus. Lalu gimana cara pilih busa yang rebonded? Cara pilih busa yang rebonded simple. Satu, karena rebonded ini belum terlalu banyak problem ya, jadi kita bisa simpulkan, pilihlah satu budget Anda yang cocok. Jadi budgetnya seberapa, Anda lihat busa rebondednya, lalu pilihlah kasurnya yang ketika ditidurin atau didudukin semua kepadatannya rasanya sama. Nah, tidak afdol dong kalau kita sharing tentang busa tetapi nggak ada rekomendasinya. Maka ini adalah rekomendasi busa dari kami. Pertama kali adalah busa Nice, lalu ada busa Medicare, lalu ada busa Pop, lalu ada busa
Etna. Jadi, kalau kalian penasaran dan pengen beli, bisa kunjungi ke toko kami. Oke, sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. See you, bye-bye.